Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maisha Arahmah. Saya merupakan mahasiswi semester 4 program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi terkait pilihan pendidikan dan karir setelah lulus dari SMP atau MTS. Nah, tentunya video ini saya tujukan untuk teman-teman yang telah lulus dari SMP tentunya, kemudian bingung akan melanjutkan ke apa setelah lulus dari SMP ini. Nah, tujuannya semoga dengan teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa menentukan setelah SMP, teman-teman itu ingin melanjutkan ke jenjang yang seperti apa. Kira-kira kemana sih kamu akan melanjutkan studi setelah lulus dari SMP atau MTS? Nah, pertanyaan di atas harus kamu jawab dan persiapkan sedini mungkin mulai saat ini, karena sebentar lagi kamu akan segera melaluinya. Semakin dipersiapkan dengan baik, harapannya hasilnya akan semakin optimal. Nah, hal tersebut tentu akan membuat kamu besok tidak akan merasa salah dengan pilihan yang kamu ambil, sehingga kamu juga tidak akan menyesal. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama jalur pendidikan formal, yang kedua jenis sekolah menengah, dan yang ketiga tiga jalur yang dapat ditempuh setelah lulus SMP atau MTS, yang keempat mengenal SMA atau MA yaitu seperti tujuan dan kriteria, dan yang kelima mengenal SMK, tujuan dan kriterianya. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu, jalur pendidikan itu terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang tentunya dapat saling melengkapi dan memperkaya. Nah, pada materi ini kita akan membahas terkait pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu terdiri atas pendidikan dasar, yaitu SD, MI, SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan menengah, seperti SMA, MA atau Madrasah Aliyah, SMK, MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan tinggi, yaitu terdiri atas akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Saat ini, kamu tengah menyelesaikan pendidikan dasar yang diharapkan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan menengah. Nah, berdasarkan jenisnya, sekolah menengah itu dibagi menjadi dua, yaitu SMA dan SMK. Nah, di SMA itu ada kelompok peminatan, diantaranya yang pertama yaitu kelompok peminatan matematika dan ilmu alam atau IPA, kemudian yang kedua yaitu kelompok ilmu-ilmu sosial atau IPS, dan yang ketiga yaitu kelompok ilmu-ilmu bahasa dan budaya atau bahasa. Kemudian di SMK itu ada 8 bidang keahlian, yaitu yang pertama teknologi dan rekayasa, yang kedua bisnis dan manajemen, yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi, yang keempat kesehatan, yang kelima agrobisnis dan agroteknologi, yang keenam seni dan kerajinan, yang ketujuh pariwisata, dan yang terakhir yaitu perikanan dan kelautan. Namun perlu diketahui, sebelum kamu memutuskan sekolah tujuan yang akan kamu pilih, yaitu SMA atau MA atau SMK, sebaiknya kamu sudah memahami betul ciri khasnya, sehingga kamu akan menjadi mantap dan merasa betah belajar di dalamnya, serta selalu termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasi. Nah, untuk memantapkan pilihan tersebut, maka persiapkan segala sesuatu dengan matang, seperti pertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga, minat dan bakat kamu, dan prestasi serta cita-cita masa depan yang ingin kamu capai. Perlu diketahui juga, jangan pernah menetapkan pilihan karena keterpaksaan atau hanya karena pengaruh teman atau tren. Untuk meraih dan mewujudkan cita-cita kamu di masa depan pasti dimulai atau didasari mulai saat ini, yaitu setelah kamu lulus dari tingkat pendidikan dasar atau SMP. Sehingga sukses atau tidaknya kamu itu ditentukan setelah kamu menempuh sekolah menengah pertama. Nah, ada 3 jalur yang dapat kamu tempuh setelah kamu lulus dari SMP, yaitu yang pertama melalui SMA. Nah, dari SMA ini lalu kamu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, karena pengetahuan yang diberikan di SMA
90% dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah itu bekerja dan mengembangkan karir. Harus dipersiapkan betul kondisinya, terutama sosial ekonomi orang tua dan kemampuan, minat dan bakat kamu, fisik, mental, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian yang kedua yaitu jalur SMK. Nah, secara teori, tamatan SMK itu dipersiapkan untuk bekerja. Karena pengetahuan yang diberikan di SMK, 60% berupa praktik dan 40% itu berupa teori. Nah, jadi setelah tamat dari SMK, kamu bisa bekerja sesuai bekal keterampilan yang diterima di sekolah. Setelah bekerja, dapat juga melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau kuliah yang sesuai dengan bidang yang kamu tekuni. Dan kalau tidak memungkinkan, teruslah mengembangkan karir dalam pekerjaan, mencari pengalaman kerja sebanyak mungkin, dan mengembangkan kreativitas serta sikap profesional. Nah, alternatif lain setelah SMK tidak menutup kemungkinan untuk kamu melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang yang kamu tekuni di SMK. Kemudian jalur yang ketiga yaitu kursus. Nah, keberhasilan seseorang itu tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal. Banyak orang yang berhasil dalam karirnya hanya bersekolah sampai SMP saja, kemudian bekerja. Nah, dalam bekerja itulah ia belajar sambil mengembangkan karirnya. Jadi yang belum beruntung untuk melanjutkan ke sekolah menengah atau seperti SMA atau SMK, tidak usah berkecil hati. Kamu juga bisa mengikuti kursus keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang kerja yang ada. Nah, selesai mengikuti kursus tersebut, lalu bekerja atau berwira swasta. Atau setelah lulus SMP langsung bekerja apa saja. Yang penting halal dan sambil terus belajar dan mengembangkan karir. Selanjutnya, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu SMA atau Sekolah Menengah Atas dan MA atau Madrasah Aliyah. Nah, pendidikan sekolah menengah atas dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu, kalau kamu memutuskan untuk memilih SMA, kamu bersiap-siap juga untuk belajar lebih rajin lagi. Membiasakan diri senang membaca, mengikuti perkembangan iptek, dan juga akan selalu bergelut dengan matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan dari pendidikan di SMA itu yang pertama, meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun sehubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Berdasarkan sistem pengelolaannya, SMA atau MA itu ada yang dikelola oleh pemerintah dan ada juga yang dikelola oleh swasta. Nah, yang dikelola oleh pemerintah itu disebut SMA atau MA negeri, sedangkan yang dikelola oleh swasta itu disebut SMA atau MA swasta. Nah, bila mana kamu berminat untuk melanjutkan ke SMA, maka perhatikan kriterianya, yaitu yang pertama tentunya berminat kepada SMA atau MA yang kamu pilih. Nah, berminat di sini tentu akan membawa kamu untuk jadi semakin bersemangat ketika masuk ke SMA. Kemudian kamu bisa mengembangkan prestasi-prestasi kamu di SMA dan kamu tidak merasa tertekan ketika kamu sudah masuk ke SMA tersebut. Kemudian yang kedua disetujui oleh kedua orang tua. Tentu persetujuan kedua orang tua itu sangat penting dalam kita melakukan hal apapun, karena orang tua kan juga pasti akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Kemudian tentu ada banyak pertimbangan yang orang tua kamu pertimbangkan untuk menentukan di mana kamu akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu memenuhi persyaratan akademik. Nah, biasanya persyaratannya itu seperti yang pertama, nilai ujian nasional dan lulus tes masuk, karena biasanya ketika kamu masuk ke SMA itu ada tesnya. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ekonomi orang tua itu sangat berpengaruh penting dalam pendidikan kita, karena kan di dalam pendidikan seperti SMA itu juga kan ada SPP, ada uang bangunan dan lain sebagainya. Nah, jadi kamu silahkan memilih untuk sekolah yang sekiranya tidak memberatkan kedua orang tua kamu.
Selanjutnya yaitu akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jika kamu berminat untuk benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi setelah kamu lulus dari sekolah menengah, kamu lebih cocoknya itu lebih tepat untuk masuk ke SMA, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di SMA itu 90% adalah teori, sehingga kamu bisa lebih siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu kamu harus memahami betul SMA atau MA yang akan dipilih, seperti lokasinya, lingkungannya, transportasinya, prestasinya, dan lain-lain. Hal tersebut seperti misal lokasinya, kamu jadi bisa mengira-ngira kamu dari rumah ke sekolah itu perjalanannya seberapa jauh dan memakan waktu berapa lama, sehingga kamu besok ketika kamu sudah diterima dan kamu mulai sekolah, kamu tidak keberatan ketika kamu harus bangun pagi kemudian berangkat, jadi kamu nggak bakal buru-buru. Kemudian lingkungannya, kira-kira kamu suka nggak sama lingkungannya? Nah, lingkungan itu kan mempengaruhi ya, bisa kamu akan nyaman atau tidak ketika di sekolah itu, jadi itu perlu dipertimbangkan. Kemudian transportasinya, kira-kira membutuhkan biaya berapa atau pengeluaran berapa, seperti misalnya bensin ya, itu dari rumah ke sekolah satu kali perjalanan itu mengeluarkan berapa ribu. Nah, itu kan perlu juga dipertimbangkan. Kemudian untuk prestasinya, nah prestasi tentu prestasi yang dimiliki oleh SMA itu menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, mungkin termasuk kamu, karena SMA yang memiliki prestasi yang banyak itu pasti SMA-nya adalah SMA yang berkualitas. Nah, sebaiknya mulai sekarang kamu mengikuti dan mengamati beberapa SMA atau MA terdekat yang peringkat atau passing grade itu sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, setelah itu kamu jika sudah yakin untuk memilih SMA, maka sebaiknya kamu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kemudian kamu bisa mulai merencanakan kira-kira ke perguruan tinggi mana kamu akan masuk selanjutnya. Selanjutnya, mari kita mengenal sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, pendidikan di SMK ini biasanya dipersiapkan untuk bekerja. Karena itu, kalau kamu memutuskan memilih SMK, maka pikiran kamu harus dipusatkan untuk belajar dan bekerja. Siap mencintai dan menekuni bidang kejuruan, berlatih kreatif, dan selalu berusaha menciptakan sesuatu atau hasil yang baru, sehingga kamu itu produktif serta bersikap profesional. Nah, di SMK nanti kamu juga sebaiknya mencermati potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan pada suatu lingkungan tertentu. Lalu pelajari dan kemudian berusaha menciptakan pekerjaan atau usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan tempat di mana kamu berdomisili. Sekolah di SMK itu diutamakan memiliki fisik dan mental yang sehat dan kuat, dan selalu berusaha mengembangkan diri serta siap berkompetensi. Kemudian perlu diketahui juga tujuan dari pendidikan di SMK. Itu yang pertama, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Nah, kemudian ada standar atau prestasi dari SMK yang bisa kamu ukur, sehingga kamu bisa menilai seperti apa sih prestasi dari SMK ini. Nah, yang pertama yaitu bursa kerja atau penempatan dan penyaluran tamatan. Artinya sejauh mana tamatan SMK tersebut bisa diterima pada lapangan kerja sesuai bidang keahliannya. Kemudian yang kedua yaitu mitra kerja sekolah dan industri. Artinya sejauh mana dan dengan industri-industri mana saja sekolah atau SMK tersebut menjalin kerjasama. Kemudian yang ketiga yaitu prakerin atau praktek kerja industri. Artinya sejauh mana SMK itu mengadakan praktek tersebut, apakah berskala regional, nasional, atau sudah sampai ke tingkat internasional.
Jika kamu berminat masuk ke SMK, maka kamu harus memperhatikan beberapa kriterianya, yaitu kamu harus memenuhi persyaratan akademis, antara lain yang pertama, nilai ujian nasional itu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh SMK tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua, lulus tes masuk. Nah, biasanya itu meliputi tes akademik, kesehatan, dan wawancara. Yang ketiga, untuk SMK itu biasanya diberlakukan persyaratan postur tubuh dan penampilan. Selain itu, ada juga SMK yang menggunakan seleksi pembobotan untuk nilai mata pelajaran tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya yang setidaknya tidak memberatkan kedua orang tua kamu. Kemudian yang selanjutnya, siap belajar, bekerja, kreatif, produktif, dan adaptif. Karena kan memang SMK tujuannya tadi mempersiapkan siswa itu setelah lulus untuk bekerja. Jadi ya, kamu harus benar-benar siap ketika kamu memasuki SMK tersebut. Kemudian memahami betul SMK dan jurusan atau bidang keahlian yang kamu pilih. Kemudian lokasinya, lingkungannya, transportasinya, dan tentunya prospek masa depannya dan prestasinya dan lain-lain. Nah, setelah kamu dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa dari SMA maupun SMK itu tadi, hal yang selanjutnya bisa kamu lakukan adalah tetap mempersiapkan diri dengan belajar sebanyak-banyaknya dan berdoa serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat sehingga kamu bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki sebagai siswa. Kemudian kamu bisa menjadi siswa yang berprestasi di SMA atau SMK yang sudah kamu pilih setelah kamu lulus dari SMP tersebut. Baiklah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kemudian harapannya semoga teman-teman yang sudah melihat video saya semoga bisa semakin matang dalam memantapkan pilihan kalian untuk masuk ke SMA atau SMP. Dan yang perlu kalian catat adalah setelah kalian lulus dari SMP itu juga akan menentukan karir kalian di masa depan. Sehingga mungkin SMA kemudian kalian ingin ke perguruan tinggi, nah itu kan juga pasti akan mempengaruhi karir kalian ya. Kemudian SMK langsung bekerja, itu juga sangat mempengaruhi karir kalian di masa depan. Jadi karir kalian di masa depan tentunya ditentukan oleh kalian sendiri.